Halo. Halo semuanya. Halo. 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 Kenalin namanya dong. Kenalin, nama aku Faris Adrian. Aku Putri Faza. Nama aku Ray. Nama aku Gary Ananta Wijaya. Halo semuanya, nama aku Bayu Rahmandika. Indonesia kaya akan sumber daya alam dan segala potensinya. Namun korupsi yang merajalela telah merugikan masyarakat dan negara. Untuk itulah KPK dibentuk. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang tujuan perusahaan KPK. Dalam upaya memberantas dan mencegah korupsi, KPK itu selalu berpegang teguh pada visi, misi, dan asas KPK yang meliputi kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, sebelum itu kita harus ngebahas visi dari KPK. Nah, visi dari KPK ini adalah bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Nah, selanjutnya itu ada misi dari KPK. Yang pertama, itu meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintahan yang anti korupsi. Nah, yang kedua, itu meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan anti korupsi yang komprehensif. Nah, yang ketiga, yaitu adalah pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum. Nah, yang keempat, itu meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Nah, setelah itu ada yang namanya tugas pokok dari KPK. Nah, tugas pokok KPK itu apa sih? Nah, yang pertama itu tindakan pencegahan korupsi. Tidak hanya memberantas korupsi, KPK itu juga senantiasa melakukan edukasi dan sosialisasi pencegahan tindakan korupsi seperti pelaporan LHKPN dan gratifikasi. Nah, yang kedua, itu adalah koordinasi dengan pihak berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Nah, yang ketiga, itu adalah monitor terhadap penyelenggara pemerintah negara. Dan yang keempat, penindakan terhadap tindakan pidana korupsi. Nah, setelah kita ngebahas tadi visi, misi, dan asas, nah, apa sih tujuannya dari KPK? Nah, penindakan KPK itu tidak hanya berfokus untuk memberi efek jera bara pelaku korupsi, namun juga mengedepankan aset recovery sebagai sumbangsih dan kontribusi KPK kepada negara melalui PNBP. Intinya, KPK itu ada untuk menertibkan dan menyelamatkan aset pemerintah dan optimalisasi pemanfaatan aset pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada strategi pemberantasan korupsi oleh KPK. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tugas KPK, itu diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam perumusan rencana strategis KPK, serta sinergi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien. Nah, yang pertama itu adalah pendidikan anti korupsi untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas sehingga kelak orang tidak memiliki keinginan untuk melakukan korupsi. Nah, yang kedua, strategi pencegahan sebagai upaya perbaikan sistem dan tata kelola untuk menutup celah rawan korupsi. Nah, yang ketiga dan yang terakhir itu adalah strategi penindakan untuk memberikan efek jera sekaligus mengoptimalkan pemulihan kerugian negara. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih pengertian dari budaya organisasi itu. Jadi, budaya organisasi adalah suatu sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dan berpengaruh pada individu dan kinerjanya terhadap lingkungan kerja. Nah, lalu untuk mewujudkan visi dan misi KPK, seluruh insan KPK berpedoman pada nilai IS KPK, yakni yang pertama ada integritas. Nah, di sini integritas itu merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku di Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua ada sinergi, yaitu kesesuaian pemikiran dan cara pandang terhadap masalah pemberantasan korupsi dari pelaku-pelaku atau elemen organisasi yang berbeda. Dengan demikian, sinergi dimaknai sebagai relasi kolaboratif yang bermanfaat dari para pelaku atau elemen untuk mencapai tujuan bersama baik di dalam maupun di luar. Lalu yang ketiga ada keadilan. Nah, di sini keadilan bermakna untuk menempatkan hak dan kewajiban seseorang secara berimbang.
yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap manusia. Yang keempat ada profesionalisme, yaitu merupakan kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik yang membutuhkan adanya pengetahuan, keahlian, dan perilaku seseorang dalam bidang tertentu. Yang kelima ada kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan, serta keberanian untuk mengambil keputusan tepat pada waktunya yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di kesempatan kali ini aku mau ngejelasin tentang proses pengendalian manajemen yang diterapkan di KPK. Nah, sebelum masuk ke prosesnya, kita harus mengenali dulu nih pengendalian manajemen pada instansi pemerintah itu apa. Nah, jadi sistem pengendalian manajemen juga dibutuhkan nih di instansi pemerintah. Nah, pada instansi pemerintah juga memiliki fungsi sebagai sistem yang digunakan untuk meyakinkan bahwa strategi dan kinerja perusahaan sudah dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, sistem pengendalian manajemen pada perusahaan swasta dan pemerintah itu sama. Mirip-mirip lah, karena sama-sama mencakup aspek perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, dan pelaksanaan. Nah, pengendalian manajemen itu meliputi beberapa aktivitas. Yang pertama ada perencanaan, dua ada koordinasi antar bagian dalam organisasi, yang ketiga ada komunikasi informasi, yang keempat ada pengambilan keputusan, dan yang kelima motivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Yang keenam ada pengendalian, dan yang ketujuh itu ada penilaian kinerja. Nah, untuk proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan cara komunikasi formal dan informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang terdiri dari 1. Perumusan strategi, yang kedua ada perencanaan strategi, ketiga penganggaran, keempat operasional, kelima ada evaluasi kinerja. Nah, saluran informasi informal dapat dilakukan dengan komunikasi langsung, yaitu dengan pertemuan informal, diskusi, dan lain-lain. Nah, kita masuk nih ke prosesnya. Jadi untuk proses pengendalian manajemen pada KPK, mereka telah memiliki rencana strategis 2020 sampai 2024 yang telah dijabarkan dalam suatu dokumen. Untuk dapat mencapai target kinerja KPK RI, telah dirumuskan beberapa program, yaitu ada program teknis dan program pendukung. Nah, kedua program itu apa sih? Jadi untuk program teknis sendiri ada 2, program pencegahan dan penindakan perkara korupsi, dan untuk program pendukung hanya 1, yaitu program dukungan manajemen. Pada bab selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang struktur organisasi dari KPK itu sendiri. Nah, di sini struktur organisasi berguna untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, sekaligus untuk mengatur tugas dan fungsi unit-unit organisasi di lingkungan KPK itu sendiri. Nah, di sini Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas yang pertama ada pimpinan, yang kedua ada Dewan Pengawas, yang ketiga ada pegawai yang merupakan penggerak, pelaksana, pendukung, dan pengawas. Nah, di sini pimpinan bertugas mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dan tanggung jawab terhadap seluruh keputusan KPK. Lalu Dewan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Pimpinan membawahi satuan dan unit organisasi yang terdiri atas yang pertama ada staf khusus, yang kedua sekretaris jenderal, yang ketiga inspektorat, yang keempat ada sekretariat Dewan Pengawas, yang kelima pusat perencanaan strategis, yang keenam juru bicara, yang ketujuh ada deputi bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, yang ke-8 ada deputi bidang pencegahan dan monitoring, yang ke-9 deputi bidang penindakan dan eksekusi, yang ke-10 ada deputi bidang koordinasi dan supervisi, yang terakhir ada deputi bidang informasi dan data, yang dimana ke-11 elemen tersebut mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. KPK telah memiliki sejumlah peraturan dan ketentuan dalam manajemen SDM. Terdapat peraturan pemerintah atau PP nomor 63 tahun 2005 tentang sistem manajemen sumber daya manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK telah memiliki kerangka konseptual dalam penyusunan kamus kompetensi yang kemudian menjadi basis bagi pengelola SDM. Mulai dari perencanaan SDM, rekrutmen seleksi, manajemen kinerja, dan kompensasi.
Berdasarkan dokumen rencana strategis atau Renstra KPK memiliki 5 misi, yaitu yang pertama, melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK. Yang ketiga, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap TPK, melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK, dan terakhir, melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintah negara. Secara umum, pelaksanaan kelima misi KPK membutuhkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai. Strategi sumber daya manusia KPK. Di sini ya ada dukungan SDM dan upaya apa yang akan dilakukan. Yang pertama, pegawai berintegritas. Yang upaya yang dilakukan adalah merekrut orang-orang yang berintegritas, misalnya dengan psikotes dan rekomendasi atas tempat bekerja sebelumnya. Yang kedua, ada pegawai mau dan mampu menjaga integritas. Upaya yang dilakukan adalah membangun budaya integritas yang tinggi sama pegawai. Yang ketiga, pegawai bebas dari konflik kepentingan. Upaya yang dilakukan adalah mengupayakan pengawasan pegawai untuk menghindari konflik kepentingan. Yang keempat, atau yang terakhir, pegawai bekerja secara profesional, yaitu upaya yang dilakukan adalah mengupayakan imbalan yang dapat menjaga profesionalitas para pegawai. Dalam struktur organisasi KPK terdapat Dewan Pengawasan. Dengan adanya Dewas ini dapat meningkatkan integritas, akuntabilitas, profesionalisme KPK dalam menjalankan tugas dan wewenang yang selama ini menjadi kekuatan KPK. Selain itu, tugas dan wewenang KPK bersifat independen karena kewenangan satu atap pada penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang terintegrasi. Maka dari itu, KPK memiliki kemudahan dalam akses keuangan, fleksibilitas keuangan, dan sarana prasarana yang menunjang. Berdasarkan status kepegawaian, KPK memiliki total pegawai sebanyak 1.551 pegawai dengan 1.128 orang di dalamnya berusia di bawah 40 tahun. Ini menunjukkan bahwa KPK memiliki sumber daya manusia yang produktif. Hal tersebut merupakan kekuatan bagi KPK untuk menjadi organisasi yang berdaya guna dalam pemberantasan korupsi. Kemudian tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran informasi tentang KPK di media massa selama 3 tahun terakhir pun meningkat secara signifikan. Berdasarkan laporan tahunan, pada tahun 2019 tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK sebesar 79,4%. Kemudian pada tahun 2020 sebanyak 79,8% dan 2021 sebanyak 89,2%. Hal itu menunjukkan bahwa KPK sendiri memiliki reputasi yang baik dan dukungan dari pemangku kepentingan mulai dari mitra kerja KPK seperti masyarakat, media massa, organisasi non-pemerintahan, serta pengakuan internasional. Jadi, garis besarnya adalah KPK memiliki 4 keunggulan, yaitu terjaganya integritas pegawai KPK, tugas dan wewenang KPK yang bersifat independen, komposisi sumber daya manusia sebanyak 80% di bawah 40 tahun, memiliki reputasi publik yang baik. Selanjutnya, kekurangannya yaitu KPK sempat beralih status dikarenakan perubahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa KPK adalah aparatur sipil negara. Revisi Undang-Undang KPK ini tidak sepenuhnya dinilai positif karena area tugas KPK semakin luas, maka harus direspon dengan pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal pula. Selain itu, lingkungan eksternal dapat mempengaruhi pergerakan KPK karena kondisi penegakan hukum yang masih lemah di Indonesia. Sehingga KPK masih memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu komunikasi pencegahan yang tidak efektif, lemahnya pembentukan budaya organisasi, dan sistem informasi yang tidak berjalan dengan baik.